Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam, berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah limpah kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga kita selaku umatnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita awali pertemuan kita membaca doa wahid nain salat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aqliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Baik, alhamdulillah sudah kita awali dengan baca doa. Ya, kita melanjutkan bahwa pembahasan kita pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembahasan sifat asliyah yang berlawanan ya. Misalkan contohnya ya kalau nggak laki-laki berarti perempuan, kalau nggak tinggi berarti
pendek gitu ya. Itu namanya sifat yang berlawanan, asliyah berlawanan. Nah, sekarang kita bahas sifat asliyah tapi tidak berlawanan. Ibaratnya mah kalau kita bakat gitu ya. Bakat ada yang punya, ada yang enggak gitu maksudnya ya. Asli cuman dia punya bakat gitu. Kalau yang sebelumnya kan sifat asliyah tapi berlawanan. Kalau sekarang asliyah juga, cuman bakat nggak semua orang punya gitu. Ya, kayak Pak Yusuf nih, kan bakatnya apa? Pertukangan kan? Saya belum tentu bisa tukang, cuman Pak Yusuf punya di situ gitu ya. Itu namanya sifat asliyah tapi tidak berlawanan. Jadi ya kalau nggak sofir ya sudah, nggak ada selain sofir, nggak ada lawannya gitu. Ya, kayak gitu ya. Nah, nanti pembahasan sifat asliyah yang tidak berlawanan itu ada 9 ya. Ini ada 9 ya. Ada mulai dari sofir, qalqalah, lin, kemudian ada inhiraf, takrir, tafashi, istitalah, khofa sama gunnah ya. Nanti insya Allah akan kita bahas satu persatu. Nah, namun di kesempatan kali ini kita akan bahas tentang sifat yang pertama ya, sifat asliyah yang tidak berlawanan yaitu namanya sofir ya. Sofir. Bukan sopir Pak ya? Bukan. Sopir. Waalaikumsalam. Masya Allah. Udah gede ini berarti ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Barakallah. Pintar sama pintar. Mana? Oh, mana? Ya, silakan. Ya, baik ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini ya, di modulnya itu sofir itu definisinya kuatnya suara karena keluar dari tempat yang sempit, atau kalau di buku-buku tajwid yang terjemahan atau yang di Indonesia itu sering disebut sebagai desis ya. Sofir itu desis. Jadi ada bunyi yang keluar yang nyaring gitu ya. Itu namanya sofir. Dan bunyi desisnya ini biasanya bunyi seperti unggas ataupun ya unggas lah ya. Ada yang bunyinya seperti soang, itu huruf so ya, so ya. Ada yang seperti ular, itu huruf sin, sin. Ada yang seperti lebah, huruf zai, za ya, za. Jadi ada 3 nih. Ya, ada yang seperti soang menyerupai soang ya. Soang angsa ya. Benar gak sih ya soang atau angsa bunyinya kayak gitu? Iya. Kayak gitulah ya. Kalau banyak kan tuh ulama-ulama menyebut gitu ya. So ya, so. Kemudian ada yang seperti ular ya. Sa atau huruf sin ya. Ada yang seperti lebah yaitu huruf zai ya. Za, za, za gitu ya. Itu yang dimaksud dengan sofir. Terus gimana dengan huruf-huruf yang lainnya ya? Menyerupai seperti desis tapi bukan desis ya. Misalkan huruf apa? Huruf sa. Itu bukan ya. Apalagi huruf fa. Itu juga bukan ya. Kemudian huruf apa lagi? Huruf sya ya, sya, shin. Itu sebenarnya bukan desis tapi itu huruf tafashi, sifat tafashi nanti kita bahas ada tafashi ya. Jadi disepakati oleh ulama yang punya sofir itu cuma 3 huruf tadi. So, zai, sin ya. So, zai sama sin itu yang memiliki sifat sofir. Jadi cuma 3 ya. Berarti ketiga huruf ini nih sudah punya 6 sifat. Karena sebelumnya kan dia sudah punya berapa sifat? 5 sifat ya. Yang berlawanan tuh ya. Kalau masih ingat yang ikut ujian kan? Itu kan, itu sofir tuh. Bukan sofir, itu 5 sifat yang dimiliki oleh huruf minimal 5. Nah, tambahan nih sofir. Ya, 6 itu berarti huruf sod, sin sama zai ya. Itu yang memiliki sifat sofir. Jadi dia sudah punya 6 sifat ya. Itu mungkin Bapak-bapak terkait dengan sifat sofir ya. Jadi sifat sofir itu bunyi desis. Nah, desisnya tergantung ya.
So ya. Jadi bukan hati-hati apa namanya sod dengan sin itu kan bedanya sifat isti'la sama itbaq ya. Istilah sama itbaq. Makanya pernah saya sampaikan juga ya. S-nya Indonesia itu lebih dekat ke sod ya. S-nya Indonesia lebih dekat ke sod. Jadi jangan bingung ngucapin huruf sod. Ya, kita ngucapkan huruf S aja ya. So, cuman diitbakan, dinaikkan sama diistilahkan itunya. Lidahnya naik, pangkal lidah sama merekat ya. Jadi jangan pakai pakai monyong-monyong bibir gitu ya yang so nggak perlu ya. S aja. So ya. Jadi kalau kita ngomong susu ya, susu itu suatu susu. Nah, ya. Susu itu sot lebih dekat ke sot ya. Tuh ya. Kalau sin biasa. Justru yang sin itu yang bukan S-nya Indonesia dari sifat ya. Kalau mahrot mah sama. Mahrot itu S-nya Indonesia dengan huruf sod, huruf zai sama huruf sin itu sama mahrotnya, tempat keluarnya. Ujung lidah berhadapan dengan ujung seri bagian bawah. Ya, ini berhadapan, nggak nempel, cuma berhadapan saja. Sama kalau dari si mahrot. Cuman yang berbeda adalah sifatnya ya. Nah, yang kita hari ini bahas tentang sifat khafir ya. Atau kalau di sini definisinya kuatnya suara karena keluar dari tempat yang sempit ya. Baik, ada pertanyaan Bapak terkait dengan sifat ini? Sifat khafir. Jadi sebelum melafalkan mendesis dulu berarti. Ya, ada desisnya. Sebelum mahrotnya. Betul, sebelum bunyinya itu ada desisnya. Masing-masing beda karakternya kan. Gitu ya. Gitu. Tuh. Ya. Makanya nanti ketika dalam kondisi sukun, maka itu harus dibunyikan gitu ya. Az, ya. Az, ya. Az. Kalau dia dalam kondisi sukun. Jadi nggak sampai bunyi harokat. Baik, ada lagi Bapak? Oh, yang jawab anak kecil. Perwakilan. Ya, baik. Kalau tidak ada kita ke latihannya. Kelatihannya huruf sesuai dengan ini huruf sod dulu ya. Jadi sifat yang sudah kita dapat sebelumnya itu untuk huruf sod dipraktekkan ya Bapak, terutama sifat tafkhimnya ya. Tafkhimnya sifat yang bunyinya menjadi tebal ya. Isti'la sama itbaq ya. Jadi harus dilafalkan karena kan sudah dapat ya. Baik, saya baca ya atau diikuti dulu ya. So fi fu as asri asu as is us. Baik, saya baca. Fi subas susan sonisosna minal musni masifan sonifo. Ulang. Khasifu bas susan sonifosna minal musni masifan sonifo. Baik, satu-satu ya. Dari
Pak Uja ya. Ingat-ingat sifat-sifat yang sudah kita bahas mohon dilafalkan dengan baik. Nanti kalau ada yang koreksi saya koreksi. Silakan, Pak Uja. Sosi subas Oke. susong soni sosna minal musni masih song soni so Baik, lanjut, bagus. sosi subas susong soni sosna minal musni masih song soni so Ya, lanjut. Sosi subas. Yang tebal, Sunari. Yang tebal. Sosi sub. Angka lidahnya naikin. Dari angka lidah itu naik. Kita seperti melafalkan huruf kof. O, coba O. Ko. O. So. Ya, di situ ya. O, So. O sama tuh. O. O. Sosi subas. Susang. Susang. Susong. Susang sani sosna minal musni. Minal musni. Minal musni masih song sani so. Masih song soni so. Masih. Nah, tetap. Masih song soni so. Yes, good. sosi subas susong soni sosna minal musni masih song soni so Ya, good. sosi subas susong soni sosna minal musni masih song soni so Rasanya apa gitu? Masih kopi, masih song soni so. masih song soni so masih masih song soni so Oke, good. sosi subas susong soni sosna minal musni masih song soni so Oke, lanjut. sosi subas susong soni sosna minal musni masih song soni so Oke, lanjut. sosi subas susong soni sosna minal musni masih song soni so Ya, ya. Jadi diingat-ingat yang dimaksud dengan tebal karena sifat isti'la dan idbab gitu ya. Terutama kalau yang isti'la itu dipahamkan bahwa isti'la itu pangkal lidah naik. Nah, pangkal lidah naik itu gimana? Seperti makrotnya huruf qaf gitu ya. Jika o kemudian diganti huruf o itu tuh. Itu mudahnya untuk mengartikan apa sih dimaksud dengan isti'la gitu ya. Istilah itu pangkal lidahnya seperti makrotnya huruf qaf. O karena qaf itu kan di belakang pangkal lidah kan, makanya bunyinya seperti itu ya. O. Nah, kemudian yang kedua dia juga idbab merekat ya. Jadi dia lebih tebal ketimbang istilah saja. Jadi punya sifat istilah punya bab maka suaranya lebih tebal lagi. Kemudian ketika dia kasroh, Bapak, ketika kasroh tetap dia tebal, cuman kadarnya itu tidak setebal ketika dia fathah ataupun dhammah ya.
tetap dia tebal. Jadi jangan si, enggak si ya, si tetap naik, pangkal ininya tetap seperti huruf qaf. Si, su, tetap su tebal ya. Terutama yang kasroh tuh ya, yang kasroh jangan sampai dia malah tidak tebal ya, tetap dia tebal. Bisa dipahami Bapak? Ya. Yang saya maksud bisa paham kan ya? Ya, karena ya itu ya maksudnya itu menghujam banget tuh apa yang disampaikan sama Kiai Labib tuh ya. Jadi talqian fikrian itu harus sampai benar-benar siswanya itu paham sebagaimana yang disampaikan oleh guru gitu maksudnya. Itu baru terjadi talqian fikrian. Kalau nggak begitu berarti hanya transfer informasi nantinya. Ya, jangan sampai hanya informasi doang, tapi harus sampai benar-benar membentuk mafhum ya. Baik, kita lanjut ke huruf selanjutnya, huruf zai ya, huruf zai. Nah, huruf zai di atasnya ya. Iya. Oh iya, yang baru hadir tadi Heri ya. Jadi dari itu kita sekarang sedang membahas sifat yang namanya sifat sofir ya. Jadi Heri kan belum dapat ya. Sofir itu desis kalau diterjemahkan atau di tajwid buku Indonesia itu namanya desis. Cuman desisnya beda tuh antara sod, zai sama sin. Kalau sod itu seperti bunyi angsa atau swang. O, fo. Kalau zai seperti bunyi lebah. Za. Kemudian kalau sin, maaf kayak ular. Sa, si, su. Ya, itu yang kita pelajari hari ini tentang sofir. Baik, lanjut kita ke huruf yang kedua yaitu huruf zai ya. Saya baca nanti diikutin ya. Za, zi, zu, azza, azzi, azzu, az, iz, uz. Nah, udah. Zazi, zubaz. Zuzan, zani, zazna. Minal muzni. Mazizan, zaniza. Lang. Zazi, zubaz. Zuzan, zani, zazna. Minal muzni. Mazizan, zaniza. Ya, bangga. Tuh. Zazi, zubaz. Zuzan, zani, zazna. Minal muzni. Mazizan, zaniza. Lanjut. Zazizubaz Zuzang zani zazna Minal muzni Mazizang zaniza Ya, lanjut. Zazizubaz Zuzang zani zazna Minal muzni mazizan zaniza Lanjut. Zazizubas
Zazizubas. Bas ya. Zazizubas. Bas. Kalau Pak kita Bang, kalau di Indonesia kan itu pakai huruf Z. Za. Bukan J tapi Z. Z ya. Zoro. Baz. Za. Zazizubas. Zuzang zanizasna. Zuzang zanizasna. Minal musni mazizang zaniza. Begitu yang kurang itu ketiga dalam kondisi sukun. Zu. Ya, dalam kondisi sukun masih seperti huruf sin. Bas. Ya. Harusnya bukan bas tapi baz. Ya, baz. Zasisu. Baz. Bas. Masih bas. Baz. Ditarik ya. Kayak menerem kayak menerem. Kalau kalau dia sukun ya tadi kayak lebah. Lanjut. Zazizubaz. Zuzan zanizazna. Minal muzni mazizan janiza. Mazizan zaniza. Mazizan janiza. Lanjut. Zazizubal. Zuzang zanizasna. Di mana bilangnya ya? Sini. Zuzang zanizasna. Minal muzni mazizang zaniza. Ya, yang masih minim dari tafsirnya bunyi kayak lebahnya kurang. Zang. Zaniza. Jadi tetap harus ada bunyi. Zaniza. Ya, lanjut. Zazizubaz. Zuzan zanizazna. Minal muzni mazizan zaniza. Lanjut. Zazizubaz. Zuzan janizazna. Zuzan zanizazna. Ya, baik. Minal muzni mazizan zaniza. Ya, baik. Ya. Oke, itu huruf zai. Sekarang yang terakhir huruf sin. Nah, huruf sin ya. Nah, sin desisnya seperti ular. Ya. Di atas di bawahnya zai. Baik, saya baca ya. Sa si su asa asi asu as is us. Sasisubas. Susan sanisasna.
minal musni minal musni masih sang sanisa masih sang sanisa lang sasi subas sasi subas susang sanisasna susang sanisasna minal musni minal musni masih sang sanisa masih sang sanisa sasi subas susang sanisasna minal musni masih sang sanisa lanjut sasi subas susang sanisasna minal musni masih sang sanisa lanjut Sasi subas susang sanisasna sanisasna susang sanisasna minal musni masih san sanisa sasi subas susang sanisasna minal musni masih sang sanisa ya lanjut sasi subas susang sanisasna minal musni masih sang sanisa sasi subas susang sanisasna minal musni masih sang sanisa baik sasi subas susang sanisasna minal musni masih sang sanisa ya lanjut sasi subas susang sanisasna minal musni masih sang sanisa ya baik alhamdulillah baik bahwa ini mungkin untuk huruf-huruf yang memiliki sifat sofir maka kalau ada yang ingin ditanyakan kembali dipersilahkan Apa ini aja penekanan. Za. 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 cukup cukup ya ya baik baik alhamdulillah Bapak untuk pembelajaran kita di malam hari ini tentang sifat sofir sudah selesai ya jadi diingat-ingat ya tentang sifat sofir ini jadi cuman punya 3 ya di 3 huruf ya yang kebetulan ketiga huruf ini satu makhraj sama makhrajnya ya ujung lidah berhadapan dengan ujung gigi seri bagian atasnya ya gigi seri bagian bawah kemudian di bagian atas baik kita tutup pertemuan kita di malam hari ini dengan baca doa wahid nain salah
Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.